Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat renungan kita saat ini terdapat di dalam 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. Tertulis demikian, Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ini Rasul Yohanes menyatakan doanya untuk Gayus, saudaranya dalam Tuhan yang dikasihinya, agar keadaannya baik-baik saja dan sehat dalam segala sesuatu, seperti jiwanya juga baik-baik saja. Dalam bahasa Yunaninya, kata baik-baik saja disebut dengan kata euodoustai, yang artinya makmur atau sejahtera, yaitu suatu keadaan lahiriah yang tercukupi segala kebutuhannya, tidak kekurangan namun bahkan berlimpah. Kadangkala kita sebagai anak Tuhan berpikir bahwa mengikut Kristus itu harus menderita lahir dan batin. Ini adalah pemikiran yang tidak tepat, saudara. Memang sebagai pengikut Kristus kita harus siap dan rela untuk menderita bagi Tuhan. Penderitaan itu terutama berhubungan dengan penyangkalan diri, menanggalkan keinginan hawa nafsu daging yang berdosa, dan kerelaan untuk menerima segala konsekuensi akibat iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, dan termasuk pula untuk sabar dan tekun bila harus mengalami penderitaan secara lahiriah atau jasmani selama perjalanan hidup di bumi ini. Tapi kesiapan kita dan kerelaan kita untuk menderita bagi Kristus bukan berarti bahwa hidup dalam Tuhan itu harus berada dalam kekurangan terus-menerus, harus berada dalam penderitaan yang terus-menerus. Tidak demikian, saudara. Bila demikian halnya pemikiran kita, maka itu akan menghalangi kita untuk berdoa meminta kesejahteraan dari Tuhan. Kita akan mengira bahwa kita tidak boleh meminta kesejahteraan atau kemakmuran kepada Tuhan. Kita akan berpikir bahwa makmur tidak alkitabiah dan bukan kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu mengerti hati Tuhan dan meneladani doa para rasul dalam Alkitab. Dalam ayat ini, 3 Yohanes 1 ayat 2 dikatakan, Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ada 3 aspek yang didoakan oleh Rasul Yohanes untuk Gayus, yaitu berkaitan dengan pertama, kebutuhan hidupnya, yang kedua, kesehatannya, dan yang ketiga, keadaan jiwa atau rohaninya. Bagi saudara yang mungkin merasa bahwa doa meminta berkat keuangan atau kesehatan sebagai hal yang kurang alkitabiah dan tidak perlu diperhatikan, dapat belajar dari ayat ini dan memahami bahwa berdoa untuk hal-hal ini tidak berlawanan dengan kehendak Tuhan. Rasul Paulus juga berdoa hal yang sama untuk jemaat di Filipi. Ketika ia berkata dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Aspek kebutuhan lahiriah atau kebutuhan materi jemaat menjadi perhatian dan doa serta kerinduan dari Tuhan sendiri. Ketika Tuhan Yesus diikuti oleh ribuan orang dalam pelayanannya, Tuhan Yesus memperhatikan kebutuhan jasmani mereka, sehingga ia pun mengadakan mujizat pelipat gandaan makanan untuk memenuhi kebutuhan makan 5.000 orang lebih pada waktu itu. Karena yang dihitung hanya laki-laki, belum termasuk perempuan, jadi lebih dari 5.000 orang. Dan ketika Tuhan Yesus melihat orang-orang yang sakit, ia menyembuhkan dan memulihkan keadaan tubuh mereka. Kita dapat memahami bagaimana isi hati Tuhan, bahwa Tuhan memperhatikan semua aspek dalam kehidupan kita, baik materi, jasmani, dan rohani kita. Dalam Bilangan 6 ayat 24-26, tertulis mengenai ucapan berkat yang disuruh oleh Tuhan untuk diucapkan oleh para imam kepada umat Tuhan, yaitu Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ini menunjukkan betapa Tuhan rindu untuk memberkati, melindungi, dan membuat kita berada dalam keadaan selamat dan damai sejahtera. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, jangan merasa sungkan untuk berdoa, meminta hal-hal yang materi yang menjadi kebutuhan saudara. Jangan malu berdoa kepada Tuhan untuk minta kesehatan, dan jangan lupa berdoa juga untuk damai sejahtera dan sukacita, serta ketenangan jiwa saudara di dalam Tuhan. Tuhan itu sangat baik saudara, dan peduli kepada kita. Ia mau kita hidup dalam kecukupan dan bahkan kelimpahan. Ia mau agar kita sehat dan kuat untuk terus melayani Tuhan. Dan Ia mau agar kita senantiasa dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita, supaya melalui semuanya itu, nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk perlindungan Tuhan di sepanjang malam ini. Dan kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan untuk hari yang baru. Terima kasih buat kekuatan dan kesehatan dan berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami di hari yang baru ini. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang kembali menguatkan dan mengajar kami semua. Kami bersyukur punya Tuhan yang baik, yang peduli dan mau memenuhi segala kebutuhan kami. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, berkatilah kami semua. Berkatilah setiap saudara-saudara pendengar renungan ini, agar usaha dan pekerjaan mereka senantiasa berhasil, agar kebutuhan keuangan dan kebutuhan hidup mereka Tuhan cukupkan, dan bahkan Tuhan berikan berlimpah-limpah, agar hidup mereka dapat menjadi berkat bagi sesama mereka. Tuhan, kami berdoa untuk yang sedang mencari pekerjaan, agar Tuhan berikan kepada mereka pekerjaan yang terbaik, dan yang sedang berusaha agar Tuhan memberkati usaha mereka. Yang sedang dalam masalah keuangan, kami berdoa agar Tuhan memberikan jalan keluar dan berkat-berkat yang ajaib daripadamu Tuhan. Berikanlah kesehatan kepada kami semua umat-Mu ya Tuhan. Jauhkanlah kami dari segala penyakit. Sembuhkanlah ya Tuhan yang sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Kuasa kesembuhan-Mu mengalir di dalam nama Tuhan Yesus saat ini juga. Mujizat kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah juga kami semua para pendengar renungan ini ya Tuhan, secara rohani. Biarlah jiwa kami selalu mengalami sukacita dan damai sejahtera, dijauhkan dari segala kekhawatiran, kegelisahan, kecemasan, stres dan depresi. Kuatkan hati kami ya Tuhan, untuk selalu percaya dan beriman teguh kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, sertailah kami di sepanjang hari ini. Jadikanlah kami pemenang-pemenang yang mengalami berkat pertolongan Tuhan secara jasmani dan amat terlebih secara rohani. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan memampukan saudara untuk hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.